Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab 9, yaitu tentang drama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, pengertian drama, unsur-unsur teks drama, dan langkah-langkah penyusunan teks drama. Oke, satu-satu kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan drama? Drama adalah karya sastra berbentuk dialog dan yang dipentaskan ya. Jadi gini, apa sih perbedaan ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita? Apakah itu yang disebut dengan drama? Kan ada dialog. Tentu saja tidak. Kenapa? Karena itu bukanlah yang dipentaskan. Jadi drama itu dialog yang dipentaskan ya. Drama juga mempunyai unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebelum jauh kita masuk ke unsur-unsur, mari kita lihat jenis-jenis drama terlebih dahulu. Jenis drama ada 4 bentuk. Yang pertama ada drama tragedi. Kalau tragedi berarti berakhir dengan kedukaan atau sad endingnya. Yang kedua ada yang disebut dengan drama komedi. Ini adalah sebuah drama yang kisahnya berakhir dengan sukacita. Biasanya komedi ini juga ada unsur-unsur lucu-lucunya. Yang ketiga, melodrama adalah pementasan drama musik tanpa disertai dialog. Jadi ada loh anak-anak semua, drama tapi hanya musik doang, nggak ada dialog ya. Yang keempat ada yang disebut dengan satire. Ini adalah sebuah pementasan yang isinya berupa kritik. Oke, masuklah kita ke unsur-unsur drama. Unsur-unsur pembangun drama adalah ada unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam drama itu sendiri. Oke, mari kita bahas satu-satu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah persoalan yang menjadi sumber inspirasi cerita. Tema biasanya diambil dari permasalahan sehari-hari ya. Yang kedua ada yang disebut dengan alur. Alur itu jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam drama. Kita lihat tahap-tahapnya. Ada tahap pengenalan, memperkenalkan tokoh, situasi, dan latar. Kemudian ada tahap konflik. Di sini sudah timbul pertentangan antar tokoh ya. Sedangkan klimaks, tahap klimaks ini berarti masalahnya sudah berada di titik puncak ya. Yang terakhir dan yang keempat adalah tahap resolusi. Ini adalah memperlihatkan penyelesaian dari masalah yang terjadi. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan pelaku. Kalau pelaku berarti orang yang mementaskan drama itu, orang yang berperan dalam drama itu ya. Pelaku biasanya ada yang protagonis, ada yang antagonis. Jika antagonis berarti berperan dia sebagai tokoh yang jahat. Sedangkan protagonis dia memerankan tokoh yang baik. Contoh yang baik ini suka menolong, setia, berdoa selalu, gitu dia yang berbuat baik ya. Oke, yang keempat unsurnya pasti harus ada dialog. Dialog berarti percakapan antara dua atau lebih tokoh. Ini untuk memperkenalkan watak tokoh, menerangkan isi naskah, dan menunjang gerak pemain drama ya. Oke, latar. Latar berarti meliputi tempat, waktu, dan suasana.
latar tempat. Ini menggambarkan tempat kejadian. Contohnya, apakah kejadian itu biasanya di rumah, di sekolah, di sungai, atau di sebuah perkotaan atau pertokoan ya. Bisa juga latar waktu. Waktu berarti menyatakan kapan terjadinya. Contohnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Kemudian latar suasana. Latar suasana ini adalah penggambaran suasana yang melatar belakangi adegan dalam drama, seperti suasana gembira, sedih, menyeramkan ya. Oke, masuklah kita yang ke berikutnya adalah unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik drama berarti unsur-unsur yang membangun dari luar drama. Unsur-unsur yang tidak terlibat pada jalannya drama, tetapi keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Apa-apa saja yang termasuk dalam unsur ekstrinsik? Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam drama. Bisa nilai moral, ya kan? Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Memang nggak dibilang, nggak dikatakan ya kan? Tetapi langsung tersirat ya nilai-nilai itu. Yang kedua ada latar belakang penulis. Jadi ketika menulis drama itu pasti penulis memiliki cerita di belakangnya. Mengapa dia menulis teks itu? Hal itu didapatkan karena pengalaman pribadi penulis maupun hasil imajinasi dan penelitian penulis. Oke, jadi contohnya si Divaldo menulis drama tentang percintaan. Dia pasti pernah mengalami itu gitu kira-kira ya. Atau cinta yang terpendam si Divaldo ya kan. Oke, sekarang masuklah kita ke langkah-langkah membuat teks drama. Oke. Yang pertama, menentukan ide cerita. Apa kira-kira ide kalian? Temanya contoh tentang kekeluargaan, percintaan kah, atau yang sedang kita pergumulkan saat ini, yaitu tentang virus COVID-19 ini. Jadi itu bisa kita angkat jadi drama ya, karena kita sudah mengikuti alurnya. Jadi terserah kalian gitu kira-kira. Yang kedua, menentukan tokoh, watak, latar dan alurnya. Jadi tentukan dulu tokohnya siapa. Siapa tokoh utamanya? Siapa yang berperan yang baik di sini dan yang jahat? Ya, latarnya di mana? Di Indonesia kah? Di dunia ini kah? Kalau kita angkat COVID-19 ini berarti secara global ya. Dan alurnya, berarti alurnya kita mulai dari awal perkenalan, masuk ke konflik, masuklah ke klimaks dan penyelesaian. Jadi untuk COVID-19 ini nanti kalian bagaimana nanti penyelesaiannya, jadi kita karang dulu gitu. Yang ketiga, mengembangkan ide cerita. Jadi kembangkanlah ide menjadi menarik, tidak harus fakta, namanya juga drama ya kan. Tapi drama ini biasanya diambil dari kisah nyata, kemudian dihayal-hayalkan, ditambah-tambahi, dikasih bumbu-bumbunya ya. Yang keempat, menyusun adegan demi adegan dan dialog demi dialog, dilengkapi dengan petunjuk pemanggungan.
kan biasanya dalam drama ada dalam kurung. Nah, itu dia petunjuk pemangkungannya. Kemudian menentukan gaya bahasa yang sesuai dengan latar cerita. Sesuaikan gaya bahasa yang digunakan dengan latar cerita. Misalkan cerita berada di Jawa Barat, maka dapat menggunakan bahasa Sunda. Kalau di Medan bahasa apa ini? Ya kan? Kemudian masuklah yang terakhir adalah menyunting naskah drama yang sudah dibuat. Jadi jika Anda sudah membuatnya, jangan lupa editing. Jadi kita edit lagi mana kira-kira yang kurang pas, apakah kalimatnya, tanda titik, tanda koma, semuanya. Itulah dulu tentang teks drama. Oke.